izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan wawancara ilmiah KSI Ekologi bersama dengan komunitas yang sangat luar biasa nih, bersama komunitas Putik. Selamat datang Kak Mena Ayu dan Kak Anissa Anandasari. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Hikmah, di sini selaku moderator dari diskusi atau sharing santai nih kegiatan kita pada malam hari ini. Nah, saya tidak sendiri di sini bersama teman-teman saya dari KSI Ekologi terutamanya. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kesediaan dari tim Putik atau komunitas Putik yang mau sharing santai nih bersama kami. Kami sangat senang sekali. Nah, sebelumnya juga izin untuk memperkenalkan kami dari KSI Ekologi, KSI yang kemarin sudah ada menghubungi kakak-kakak nih untuk sharing santai. Nah, jadi kami itu dari KSI Kelompok Studi Ilmiah adalah komunitas di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Biologi APIDE dari Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Nah, KSI sendiri terdiri dari 5 bidang keilmuan, yaitu mikrobiologi, molekuler, zoologi, botani, dan ekologi. Nah, KSI bergerak dalam bidang penelitian dalam keilmuan biologi, yang mana tujuan umumnya adalah mengenalkan anggotanya kepada potensi penelitian serta isu-isu berkaitan dengan bidang masing-masing. Nah, itu mungkin pengantar dulu nih dari kami, KSI. Tak lupa juga kami menyapa kembali kakak-kakak di sini. Apa kabar, Kak? Bagaimana sudah bergabung kita di sini bisa secara langsung, yang kemarin kita hanya online lewat WhatsApp seperti itu. Senang sekali kami bisa bersama dengan kakak. Ya, terima kasih atas antusiasmenya. Sebenarnya kami dari tim Putik Bersih itu mengiranya kita kan sharing santai, cuman sepertinya agak resmi nih dari pihak KSI Ekologi ya. Terima kasih untuk kesempatannya buat kita. Seperti yang sebelumnya, mungkin dari teman-teman KSI sudah ada yang pada kepo-kepo tuh sama kegiatan Putik Bersih yang ada di Instagram ya. Nah, dari situ nanti di sini juga kita akan paparkan sedikit. Bisa dibuka dulu untuk yang 3 CV tadi yang sudah dikirim di WA. Baik, Kak. Coba. Nah di sini jadi Putik Bersih ini organisasi yang dibentuk oleh 3 orang. Inisiatornya ada Kak Anissa Ananda sebagai project leader, ada Kak Isti sebagai project secretary, dan ada saya sebagai project treasurer. Jadi dari kami bertiga ini punya pemikiran bagaimana caranya kita sebagai kaum muda untuk bisa merubah sedikit demi sedikit kebiasaan dari masyarakat kita, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Nah, dari 3 pemikiran tadi itu jadi kita menggabungkan ide-ide nih. Yang paling mudah direalisasikan itu yang pertama yaitu aksi bersih. Tujuannya kalau kata Kak untuk generalnya, cuman yang lebih bisa untuk membuat perubahan itu ialah kita sebagai kaum muda. Jadi kita pelopor-pelopor bangsa lah ceritanya kayak gitu. Terus dari situ ternyata semakin berkembang nih dari yang mulanya aksi bersih bisa diturunkan ke bawah. Ada profilnya, nih profil Kak Anissa. Nah, Kak Anissa punya background HI juga dan sekarang sebagai researcher di UI. Terus ada Kak Isti sebagai sekretari di bawahnya, boleh.
Ya, Kak Istiqomah Nuzula, beliau aktif dalam upload konten di IG, kegiatan hidup sehat, bagaimana cara mengolah sampah organik, anorganik, limbah limbah minyak jelantah bisa dirubah menjadi sabun. Itu idenya dari Kak Isti juga salah satunya. Nah, kalau saya untuk backup dan ide-ide yang mungkin bisa mendukung kegiatan Putik Bersih, bisa dilanjut ke program Putik Bersih yang ada dikirim di WA. Baik, Kak. Jadi ini ya, dilanjut aja ya, dari tiga orang tadi kita jadi punya pemikiran kan. Nah, itu ada program aksi bersih yang pertama, yang kedua itu ada upcycle, yang ketiga ada donasi. Aksi bersih seperti yang sering dilihat, kita sering mengadakan dalam 1 bulan itu ada beberapa kali aksi bersih yang ada di jalan. Yang pertama ada di Siring 0 km dan di beberapa tempat destinasi wisata lainnya yang bertujuan untuk memantik kesadaran masyarakat yang ada di sekitar, terus orang-orang terdekat kita untuk membiasakan diri tidak buang sampah sembarangan dan sadar akan sampah yang dihasilkannya. Begitu yang pertama itu. Yang kedua itu untuk program upcycle, bisa di-scroll di bawah. Untuk upcycle itu sendiri artinya meningkatkan nilai barang. Misalkan nih, kayak masker-masker, kita kan sejak COVID banyak nih masker bekas. Nah, ide awalnya itu tercetus dari kebanyakan dari kita kan menumpuk sampah masker bekas itu begitu saja tanpa ada pengolahan dan berakhir sebagian ada yang dibuang ke sungai, dari sungai ada yang di laut, nah dan mencemari laut dan ekosistem sekitarnya. Dari situ Kak Anissa juga punya ide nih, gimana cara meningkatkan nilai dari masker bekas sekali pakai tadi, khususnya masker bekas yang itu ya, yang biasa kita pakai buat di jalan. Bukan termasuk masker yang kita dalam kondisi sakit. Jadi maskernya sendiri yang dikumpulkan itu masker yang udah ada SOP-nya dari kita. Nah, di sana itu Kak Anissa juga mencoba upgrade masker tadi menjadi barang di bawah, barang yang berkualitas tidak kalah dengan barang jadi. Seperti ini contohnya, yang di bawah itu ada lagi. Coba yang di bawah. Seperti pouch, bisa jadi keset, ada beberapa yang bisa dikasihkan lagi ke teman kita. Misalkan begitu. Jadi masker-masker sampah yang dikumpulkan itu bukan menjadi timbulan yang berakhir di TPS atau di TPA. Jadi bisa kita olah. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti dari kita akan ada project upcycle dari masker juga. Rencananya itu kita bikin pot sama yang berkaitan pot-pot kecil yang bisa dimanfaatkan. Jadi kan memakan timbulan sampah masker lumayan cukup banyak dan bisa diolah dan menghasilkan dengan dengan hasil yang bagus lah kayak gitu. Mungkin kalau orang awam tidak tahu itu tuh bahwasannya di dalamnya itu ada termasuk jenis-jenis sampah seperti masker tadi. Bisa lihat di bawah. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih ada aksi bersih nih termasuk di program pertama kita. Coba next, coba ke bawah.
Nah, di sini dari setiap aksi kita punya laporan ya. Jadi itu tercatat setiap aksi itu ada berapa kilogram sampah dari berapa relawan begitu. Jadi kita bisa evaluasi apakah ada peningkatan atau ada penurunan akibat dari adanya aksi kita ini. Apakah ada tindak lanjut dari pemerintah dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari hasil evaluasi kita gitu. Coba taruh ke bawah lagi. Nah, ini ada beberapa yang sudah kita lakukan, ada itu pelatihan-pelatihan yang berdasarkan jenis sampah. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Kakak Isti. Ke bawah dulu. Nah, ini nih hasil-hasil yang sudah berhasil diolah oleh Putik Bersih. Ini ada masker yang disulap menjadi karya seni, ada minyak jelantah yang berubah jadi sabun cuci tangan dan sebagainya. Mungkin Kak Anissa bisa menambahkan. Ya, Kak Lanjut Anissa. dulu. Ya, lanjut dulu aja. Iya, gitu. Nah, di sini juga ada pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh Putik Bersih. Bisa lanjut ke bawah. Nah, kemudian ada yang terakhir itu program donasi. Ini program donasi yang direncanakan di tahun 2022 ya. Nah, mungkin ke depannya di tahun 2023 bisa ke bawah. Kalau untuk donasi, untuk donasi sendiri itu kita menerima jenis-jenis sampah yang bisa dilihat nanti di IG kita. Coba dicek di IG-nya Putik Bersih, di situ ada klasifikasi sampah yang bisa kita terima. Salah satunya nih kayak sampah botol-botol make up, tapi yang udah dibersihkan ya, jangan dalam keadaan masih ada sisa-sisa make up di situ gitu. Bisa nanti dikumpulkan, kalau sudah terkumpul bisa disetorkan di Putik Bersih. Di mana setornya di Putik Bersih? Balik lagi, dikepoin aja IG-nya kita, di situ juga ada kontak personnya di sana, nanti bisa di-link. Di situ nanti kalian bisa setor aja yang make up mungkin. Terus itu ada misalkan kayak goodie bag yang banyak. Kalau merasa udah menumpuk di rumah bisa disetorkan juga ke Putik Bersih. Tapi kalau untuk sampah-sampah kecil yang tidak termasuk di klasifikasinya kita, mohon maaf untuk sekarang kita belum bisa menerima dulu gitu. Nah, di sini kan ada rencananya kita ya ini di tahun 2022, mungkin 2023 nanti kurang lebih seperti ini, ada aksi bersih, program upcycle, sama donasi sampah. Gitu. Mungkin Kak Anissa dilanjut Kak Anissa. Kak Isti dulu deh, udah hadir belum Kak Isti? Halo, ya sudah hadir. Boleh ditambahkan Kak Isti. Ya, halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya dengan Kak Isti. Jadi tadi udah dijelasin sama Kak Ayu banyak banget ya. Jadi kita tuh sebenarnya green movement. Jadi memang lebih ke gerakan. Jadi kan selama ini kita banyak nemuin orang-orang lebih banyak ke narasi, ayo bersihin sampah, ayo kurangin timbunan sampah segala macam. Biar lebih sadar akan lingkungan. Jadi kita juga mulai ngasih edukasi di medsos kita, cara-cara upcycle, merecycle, reuse yang bisa kita pakai kembali, misalnya kayak tin wall, wadah makanan, ataupun kayak pouch bungkus
refill sabun, misalnya kayak sabun cuci piring, misalnya juga molto apa segala macam itu. Nah, biasanya kan kita buang sampah aja kan itu kan. Nah, sebenarnya bisa di reuse. Misalnya kita masukin ke wadah. Nah, wadahnya itu pouch-nya kita bersihin. Jadi kita ya normalize lah. Jadi kita cuci pouch-nya itu terus dijadiin pot, jadiin polybag, pengganti polybag tanaman. Nah, kalau misalnya kalian lihat di daerah Jabodetabek, itu bisa kita jual ke bank sampah. Nah, untuk sekarang kita masih belum ya untuk program itu, mudahan besok-besok bisa terrealisasi. Nah, di Putik Bersih juga kita nggak cuma tentang sampah melulu, tapi juga ke makhluk lain, misalnya kayak feeding cat, feeding animals kayak kucing, misalnya. Jadi kita pas kegiatan Putik Bersih, kita juga bawa makanan untuk kucing. Nah, terus itu kita juga terima donasi. Untuk yang sekarang-sekarang ini kita mau open donasi buat anak-anak yang ada di kawasan TPA Basiri. Nah, kita buka open donasi berupa baju layak pakai sama buku-buku gitu. Jadi untuk sampah yang kita klasifikasikan bisa kita terima, misalnya kayak botol plastik, kayak botol kaca, terus itu minyak jelantah, nanti kita upcycle jadi sabun. Itu juga bisa dijual dijual di bank sampah terdekat. Misalnya kalian kalau di Banjarmasin bisa di bank sampah mana ya Kak Ayu ya? Di bank sampah induk bisa, atau cari-cari tahu di sekitar lokasi tempat domisili kalian bisa ada. Kalau misalnya Kak Istia. Gimana Kak Ayu? Ya, halo? Halo. Kalau di Banjarbaru banyak juga kan itu kan. Halo? Iya, di Banjarbaru ada bank sampah Gemah Ripah. Kalau di daerah Martapura ada bank sampah Sekumpul. Nah, itu mereka terima segala macam. Segala macam. Minyak jelantah itu kalau misalnya kalian mau hasilnya jadi uang, bisa disetor ke bank sampah. Kalau untuk kita sendiri, kita jadikan barang lagi kayak sabun, kayak gitu. Jadi bisa dipakai lagi. Karena kalau misalnya minyak jelantah dibuang ke wastafel atau dimanapun, kan nanti jadinya masalah sebenarnya. Nah, itu misalnya kita buang ke tanah, menjadikan tanah itu rusak. Sedangkan kita perlu tanah yang subur buat menanam pohon, kayak gitu. Nah. Gimana? Apalagi? Kita sambil buka sesi buat tanya jawab teman-teman deh. Kita soalnya mungkin banyak yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi di sini kita berusaha memfasilitasi teman-teman dari KSI ini. Apa sih yang sebenarnya diresahkan dari masalah lingkungan atau ekologi di Kalsel seperti itu? Ya, santai aja. Jadi kita memang Putik Bersih ini emang tujuannya fun learning. Jadi nggak usah yang stres-stres banget gitu. Jadi karena masalah lingkungan ini adalah masalah yang kompleks dan butuh waktu yang lama dan tenaga, uang segala macam yang nggak sedikit. Jadinya kita memang benar-benar nggak bisa sekejap aja ngerjainnya kayak gitu. Jadi memang butuh waktu, tenaga, dan cinta buat mengubah mindset orang-orang yang biasanya buang sampah tuh enak aja buang. Jadi kayak kita aksi di Putik Bersih biasanya, kita banyak menjumpai kejadian-kejadian yang bikin tercengang, kayak misalnya
ini kita lagi mengutin sampah nih pas vlogging, ada aja yang buang sampah dengan enaknya, terus tuh jarak berapa meter ngelihat sampah nggak ada yang pungut. Nah itu kita ya pengen bikin orang malu lah kayak gitu. Nah jadinya ya jadikan lifestyle yang apa ya, kita udahlah malu kayak gitu. Dari pemaparan kakak-kakak tadi sangat luar biasa. Nah, tadi kita sudah tahu kenapa komunitas ini ada, terbentuk, kemudian pengalaman dari kakak-kakak dalam menjalankan program kerja ini. Luar biasa sekali, apalagi kita sebagai anak muda, sesuai tadi juga kami sematkan tema kita, peran pemuda sebagai penggerak perubahan lingkungan. Jadi kami melihat kakak-kakak ini begitu termotivasi jadinya untuk melakukan perubahan, bergerak untuk lingkungan, karena kan masih sering kita lihat bersama kepedulian terhadap lingkungan ini masih terlihat minim seperti itu Kak, seperti yang tadi juga diceritakan ketika kita melakukan aksi bersih-bersih masih aja ada yang anggap aja buang sampah secara sengaja. Nah, jadi semoga kami anak-anak muda dan kita semua bisa meniru ini, meniru kakak-kakak yang sudah bergerak, yang sudah dikenal oleh orang banyak untuk ikut aksinya, kemudian di lingkungan kita sehari-hari. Nah, kemudian kakak kembali kami izin bertanya, mungkin sambil sharing santai juga kayak terkait dengan pengalaman kakak dalam berkomunitas ini. Adakah sekiranya yang membuat kakak merasa telah kemudian ada konflik-konflik di balik kegiatan ini seperti itu Kak? Konflik. Kalau konflik sebenarnya kita menolak dibilang konflik ya. Cuma lebih apa ya, kita sih sebenarnya berusaha mendukung pemerintah di sini, meskipun caranya terlihat seakan-akan menyalahkan pemerintah. Enggak, cuma sebenarnya kita di sini apa ya, memaparkan keadaan seada-adanya ya. Ayu sama Isti udah tahu mungkin ketika aksi bersih kita di hari bersih waktu itu ya, kita kan sempat mempublikasikan lewat media massa bahwa dalam waktu 2 jam hanya di Siring 0 km itu kita bisa mengumpulkan sampah sebanyak 79 kg itu dalam hanya 2 jam. 2 gitu. jam. Nah itu kan apa ya, seakan-akan itu aib buat pemerintah sebenarnya, tapi bukan gitu. Karena terlepas dari kealfaan pemerintah untuk meregulasi masalah persampahan dan lingkungan di Kalimantan Selatan, kita juga tidak bisa lepas dari fakta bahwa sebenarnya kebanyakan masyarakat di Kalsel ini seakan-akan mengabaikan gitu ya masalah sampah dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan, atau masih ada mindset kalau kita buang di situ, oh nanti ada aja kok yang bersihin gitu. Seperti itu sih jadinya. Di aksi berikutnya yang kita dapatkan itu ketika kita mempublikasikan bahwa di aksi berikutnya jam sekian kita akan ada aksi, tiba-tiba waktu kita sampai di lokasi sudah ada pasukan oranye seperti itu. Itu sih. Oke, Kakak. Nah, jadi itu juga bisa dikatakan permasalahan lingkungan yang sangat perlu mendapat perhatian ya Kak, apalagi di sekitar kita ini. Nah, kemudian kita sedikit berganti topik, kita ke arah kami sebagai mahasiswa nih Kak. Ini kan kakak ini komunitas, kemudian kami sebagai mahasiswa, bagaimana sih kebiasaan baik ini terjun langsung, itu seperti kakak-kakak ini? Gimana teman-teman? Kalau kita sebenarnya nggak ada tips, karena awalnya kita pun bertiga adalah tujuannya healing gitu. Cuma setelah
ketika kita ke gunung, Healing-healing. ketika kita healing-healing itu, yang kita temui justru sampah-sampah di situ. Mungkin di sini Isti ya bisa jelasin. Isti. Ya. Gimana katanya mahasiswa ini bisa memulai? Halo? Kan nggak suaranya ya? Putus-putus kayak Beneran nggak suaranya? Udah Kayaknya wifi-nya agak-agak lemot. Nge-freeze ya? Enggak. Nge-freeze. Nge-freeze. Gimana kan sih? Ya, lanjut aja. Sarannya buat Suaranya teman-teman. kedengeran nggak? Kedengeran sih. terdengar. Oh, iya. Nggak usah pakai video lah ya. Kayaknya nih lagi bermasalah wifi-nya. Gimana Kak Isti sarannya untuk memulai? Aku juga nggak ada tips spesifik sih. Mungkin dari diri sendiri aja dulu. Kayak misalnya si Nurul Hikmah nih dari KSI. Jadi dibiasain di rumah dulu kayak pilah-pilah sampah anorganik sama organik. Jadi kayak misalnya kalian masak atau misalnya ibu kalian masak gitu kan. Nah, itu kan ada sampah-sampah dapur kayak misalnya kulit bawang, kulit buah atau apa. Nah, itu kita pisahin sama yang misalnya kertas atau sampah-sampah plastik lainnya. Biasanya kan kita gabung aja kan. Nah, sekarang kita pilah itu dulu. Jadi dipilah sampah anorganik sama organik, dipisah. Nah, itu aja dulu buat diri sendiri. Nanti kita kasih tahu orang rumah, walaupun berkali-kali sampai mereka udah tertanam banget di alam bawah sadar. Misalnya kayak aku sendiri pengalaman ngasih ini ya, bilangin ibuku kalau itu tuh seharusnya dipisah mah, kayak gitu kan. Itu nggak bisa satu kali aja ngasih tahu orang rumah, harus berkali-kali sampai udah tertanam. Jadi dengan nggak sadar gitu mereka udah milahin sampah dapur organik. Nah, sampah dapur organik ini kita kita jadiin pupuk kompos. Jadi mereka nggak tergabung di sampah anorganik dan berakhir di TPA, dan itu kalau kayak gitu kan nyebabin gas metana ya yang bakalan menguap dan jadi pengikis, bikin menipisnya lapisan ozon. Nah, itu jadinya mulai dari diri sendiri, terus sekecil langkah kalian menuju kehidupan yang zero waste itu posting aja. Nah, itu kan bakalan memantik semangat teman-teman kalian kayak gitu kan. Jadi dari diri sendiri dulu sih. Kalau untuk kehidupan berorganisasi, mungkin kalian ketika bikin event kumpul-kumpul gitu kan, misalnya meeting atau apa, biasanya nyediain aqua gelas yang plastik itu kan. Nah, itu kalian bisa meniadakan kebiasaan itu. Jadi pakai galon, terus pakai yang atau tumbler. Nah, kalian bilangin tiap orang harus bawa tumbler. Kita nggak nyediain aqua gelas lagi, guys, gitu kan. Kalian sediain galon sama ini kan pompanya. Nah, jadi mereka tinggal isi tumbler mereka masing-masing. Jadi nggak ada tuh sampah-sampah plastik. Jadi gitu aja sih, kayak memang harus dipaksain dulu pertama-tama sampai udah jadi kebiasaan aja kayak gitu. Setuju, yang masalah harus dimulai dulu. Tapi memaksa di sini bukan dalam artian dengan cara-cara yang memunculkan kebencian ya. Kita kan kita sadarkan kadang kita annoyed gitu, atau kita kenapa sih ini banget, concern banget, ribut banget masalah sampah aja.
kita berusaha memakai cara-cara yang yang halus seperti itulah. Mungkin Kayu di sini bisa di-sharing pengalamannya semasa kuliah dulu, Kayu di Fakultas Teknik dulu di ULM seperti apa kalau masalah persampahan ini. Kalau masalah persampahan ini dulu di teknik lingkungan ya, itu biasanya kita adakan bank sampah. Kalau dulu tuh bank sampah. Tapi yang namanya organisasi, apalagi di kampus, setelah berganti kepengurusan biasanya beda lagi ininya, gregetnya. Nah, antara dua, lebih baik atau tidak jalan. Tapi biasanya tuh tetap jalan sih, soalnya yang sampah tetap itu regenerasinya bisa diambil di prodi kan. Di prodinya kita kan banyak sampah-sampah kertas. Nah, itu bisa dikelola oleh bank sampah yang ada di kampus. Biasanya kayak gitu. Kalau untuk di luar kampus itu kita untuk kegiatan aksi langsungnya nggak terlalu ini sih, mungkin kayak peringatan Hari Lingkungan Hidup, penanaman pohon, dan itu pun penanaman. Kalau di kampus, biasanya kalau kita teknik lingkungan itu selain menanam, kita juga merawat. Jadi setelah proses penanaman tuh ada proses perawatan, itu dilakukan oleh semua sivitas anggota di sana, kayak gitu. Kalau untuk pengalaman skripsi ada juga masalah persampahan. Nah, di sana ternyata saya melihat keberhasilan bank sampah itu memang utamanya itu faktor ekonomi. Nah, misalkan penggeraknya itu memang giat dan menghasilkan uang yang banyak, maka satu kawasan itu memang benar-benar bisa mengurangi tonase sampah yang ada disetorkan untuk ke TPA. Itu sih. Dan biasanya kalau misalkan penggeraknya aktif itu dari RT langsung atau ibu RT-nya, Kak, begitu. Kalau yang ada di Banjarbaru sih begitu kemarin penelitiannya. Mungkin di Banjar juga sama, Banjarmasin juga sama. Pentingnya lagi itu ini ya, Kak Anissa ya, peranan pemerintah juga aktif begitu untuk mengontrol bank sampah yang telah diresmikan oleh pemerintah itu sendiri, bukan sekedar di Kementerian Lingkungan Hidup begitu. Kalau untuk di Martapura sudah cukup bagus sih kalau menurut aku secara pribadi di bank sampah sekumpul ya. Nah, kalau misalkan lagi senggang bisa main-main ke bank sampah sekumpul gitu yang terdekat. Mungkin Kak Anissa bisa ada tambahan. Ya Kalau sih, kalau di bidang ekologi ini, kalian biasanya membahas jadi concern ke sampah atau ke lingkungan itu untuk di bagian apanya, untuk di pencemarannya kah, atau di segmen lain? Bisa sama dijawab oleh Saya izin menjawab, kalau kami dari ekologi ini lebih ke pemanfaatan lingkungan seperti jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan ya. Iya. Kegiatannya KSI Ekologi selama ini apa aja, Nurul? Kalau dari KSI Ekologi yang kemarin baru kami laksanakan, kami itu ada observasi di nggak jauh-jauh amat juga di Banjarmasin, itu Sungai Martapura, masih di Siring kilometer 0. Jadi membawa para anggota itu untuk melihat itu kan termasuk ekowisata kita juga di sana, ada sungai-sungai. Terus membawa mereka untuk mengamati hal apa yang terjadi di sana, kemudian apa yang bisa diperbaiki, kemudian hubungan lingkungan dengan manusianya bagaimana. Nah, dari situ kami belajar juga. Ya. Dari observasi kalian, kira-kira kita mau nanya juga nih kayaknya. Boleh. Kan kira-kira menurut kalian apa aja yang perlu diperbaikin? On kan ya.
ingin menjawab tadi pas sih di sana, kami sebenarnya merasakan ada agak sedikit sedih lah karena perhatian atau fokus dari kawan-kawan itu malah kepada hal-hal seperti sampah yang jadi perhatian kita sekarang juga. Di sana masih terlihat sampah-sampah yang bertebaran, padahal dari dinas tempat juga sudah menyediakan tempat sampah yang artinya kita disediakan tempat sampah untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi di banyak sudut-sudut masih saja ada terlihat. Kemudian kemarin itu kami juga menaiki perahu atau apa yang biasanya digunakan untuk melihat suasana sungai. Nah, sampai ke hulu ujung sana kami juga masih melihat ada sampah-sampah yang tersangkut-sangkut di dahan-dahan juga, kemudian di rumah-rumah orang. Jadi kami merasa miris. Sebenarnya itu apabila dikelola dengan baik, kemudian masyarakatnya lebih diedukasi untuk tidak membuang sampah ke sungai, bakalan lebih bagus lagi. Kemudian kualitas airnya juga bagus karena sangat terlihat itu tercemar seperti itu. Nah, kemudian lagi untuk jasa ekosistem ya sungai itu sebenarnya jika dirawat itu akan menambah daya tarik bagi orang-orang yang berkunjung apabila tempatnya itu bersih, tempat itu terawat. Jangan sampai nantinya ke depannya malah itu menjadi rusak. Padahal itu jadi ekowisata kita juga yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin. Nah, mungkin dari saya itu, kalau dari kawan-kawan KSI Ekologi nih yang kemarin kita ke sana jalan-jalan. Adakah? Oke, dari kawan-kawan. Yang cowok-cowok nih. Saya Ya. Ya, sebelum berakhir sesi ini. Sama ada satu lagi pertanyaan. Kalau dari teman-teman KSI ini, apa program kerjanya untuk mengengage aktor-aktor lain yang sebenarnya bisa loh memperbaiki lingkungan di Kalimantan Selatan ini? izin menjawab Kak, jadi dari kegiatan KSI atau program kerja dari kami yang sebelumnya sudah juga berjalan dari tahun-tahun sebelumnya karena kami di bawah naungan Prodi juga. Nah, kami anggapannya sebuah output kami yaitu seperti video atau artikel yang kami buat. Harapannya dari situ orang-orang yang melihat itu tergerak, kemudian bahwa kami bisa melaksanakan suatu kegiatan yang bermanfaat, apalagi kami dari anak-anak biologi, anak-anak alam lah ceritanya juga yang niatannya untuk menjaga alam. Nah, jadi dari situ ibaratnya kami ini bergerak tapi ada hasil dan juga bisa ditiru oleh adik-adik di bawah kami. Jadi dengan adanya kami KSI itu bisa sebagai panutan lah buat adik-adik kami yang ada di bawah kami nanti selanjutnya. Nah, kemudian kalau kami KS ini juga lebih ke bidang itu Kak. Nah, jadi dari program studi kami ini kan biologi itu ada beberapa bidang, harapannya juga itu sebagai wadah di KSI ini untuk memperdalam ilmu-ilmu mereka untuk ke arah nanti penelitian mereka. Jadi langsung terjun kita ke masyarakat, kita bisa manfaatkan ilmu yang didapatkan ke sini untuk nanti kami juga terapkan di perkuliahan sampai dengan tugas akhir kami kalau bisa itu sebagai output untuk diri kami sendiri. Setuju tuh. Kalian mumpung masih muda, masih punya energi, masih punya waktu, masih punya alokasi pikiran untuk bisa memikirkan masalah-masalah itu, janganlah
menggunakan waktu kalian semasa kuliah ini untuk melakukan hal-hal yang bare minimum lah, katakan seperti itu, yang ya udah yang penting skripsian, ya udah yang penting lulus, ya udah yang penting ini, jangan. Ini waktunya kalian untuk melakukan perubahan, ini waktunya kalian untuk memulai perubahan, seperti itu sih. Kalau harapan dari aku, mungkin ada pesan-pesan dari Kakak Isti dan Kak Mena untuk gimana sih supaya teman-teman KSI ini bisa berkontribusi gitu ya. Kalau coba Kakak Isti dulu deh, Kakak Isti, nanti aku terakhir. Kak Mena dulu. Mungkin Ini ya. Apa? Kak Isti dulu. Enggak kan Kak Mena kan teknik lingkungan, dekat sama ini mereka yang anak biologi. Gimana gitu? Iya. Jadi gini, kan kemarin hampir 2 tahun terakhir tuh aku kebetulan ngerjakan proyeknya dari Kementerian PUPR. Itu terkait masalah lingkungan juga, terus masalah pengurangan nilai kekumuhan, sama sanitasi juga. Nah, di sana tuh memang sudah ada programnya, program dari pemerintah memang kayaknya tuh masih sambil diusahakan, karena kan yang namanya untuk merubah sesuatu itu perlu usaha dan perlu dana. Nah, jadi sumber dananya itu lagi dicarikan juga sama pemerintah, sambil kita yang orang awam nih bisa membantulah ceritanya gitu. Jadi kalau yang aku lihat dari kondisi di lapangan ya, tipikalnya yang paling enak itu kita deketin setiap kepala-kepala desa, perangkat desa. Tuh, yang pertama, kita pendekatan ke perangkat desa dulu, pembekalnya. Kalau di sini bilangnya kan pembekal, RT. Nah, itu dari situ kita dapat semua informasi yang terkait di desa itu. Jadi, kalian nanti bisa nentukan desa mana yang sekiranya masih dalam kawasan kumuh di pinggir sungai, bisa dicari tuh. Nanti dari situ kalian bisa terbuka lagi pikirannya, banyak yang akan kalian bikin. Mungkin ada sebagian yang sudah jalan, tapi karena kurangnya publikasi, jadi kemungkinan orang-orang masih belum mengetahui bahwa misalnya di desa A sudah menjalankan ini, kayak gitu. Coba nanti kalian observasi aja. Kalau menurut saranku itu, enaknya setiap kalian pengen bikin, apalagi mau untuk KP atau tugas besar ya, tugas besar apa, bukan tugas besar, apa sebutannya, magang ya, magang apa skripsi ya, bisa aja nanti di situ dulu. Carilah perangkat desanya, nanti kalian tanya-tanya, pasti udah keluar semua tuh ide-idenya. Saranku sih kayak gitu. Ya, mantap Kak Mena. Kok gitu? Aku menambahkan, jadi untuk teman-teman KSI tadi yang benar nih kata Kak Kayu, jadi banyak-banyakin apa ya, traveling, banyak-banyakin belusuk, kayak berinteraksi sama masyarakat, terus tuh kalian tanya-tanya mendalam tentang permasalahan mereka maunya seperti apa, dan gimana ya kalian bisa memberikan solusi yang sirkular. Jadinya misalnya kayak masyarakat di bantaran sungai. Jadi kan kalian dari ekologi, biologi ya, belajar ekologi. Jadi kalian apa ya, bilang aja keuntungan ekonomi itu nggak bakalan berkelanjutan kalau aspek ekologi atau kelestarian lingkungan yang ada itu tuh diabaikan. Misalnya kayak sungai, kalau misalnya sungai itu kotor, kan juga masyarakat atau turis juga males kan kayak datang buat berwisata. Jadi kita lihat aja kayak di Bali itu ada komunitas namanya Sungai Watch, itu foundernya orang bule. Mereka sama kayak Butik Bersih, mengutin sampah dan recycle juga. Nah, itu banyak banget
sampah di Bali itu yang apa ya? Karena gimana ya? Kok sampai turis mancanegara yang harus peduli sama lingkungan kayak gitu kan? Sedangkan kita warga lokal kemana kayak gitu? Harusnya kita yang benar-benar beraksi lebih untuk menjaga lingkungan kita. Jadi ya seperti tagline-nya Putik Bersih, Bijak Berkelana. Jadi kemanapun kita pergi tuh jangan ada jejak sampah lah. Ibaratnya saya kalian ke mall aja, misalnya nggak lihat tong sampah, kalian simpan dulu di tas. Misalnya kalian beli roti apa gimana, bungkusnya kalian simpan dulu. Nanti kalau ada tong sampah baru kalian buang gitu. Jadi benar-benar kalau nggak bisa zero waste, kalian less waste lah kayak gitu. Jadi ya mulai dari diri sendiri dulu. Nanti bisa teman kalian lihat jadi tertular kan semangatnya kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa vlogging bareng sama anak-anak KSI. Oke, terima kasih banyak Kakak tadi atas pencerahannya lah juga buat kami. Nah, kemudian ini pertanyaan terakhir nih Kak dari kami karena waktunya sudah melebihi, kami sangat minta maaf. Nah, ini penting banget sih. Gimana sih caranya kami bisa ikut di kegiatan dari komunitas Putik ini atau nanti kita bisa kerjasama bareng? Nah, mungkin itu dari kami dulu Kak. Aku akan menjawab karena sebagai tanggung jawabku di bagian engagement, langsung aja ikut karena dari 3 program kita itu baik aksi bersih, terus kemudian pelatihan recycle dan donasi sampah itu semuanya terbuka untuk umum seperti itu. Jadi kalau kalian pengen belajar atau pengen ikut aksi bersih ya sudah langsung aja ikut karena bisa langsung hubungi lah yang di sana lagi standby ada Kamena sama Kak Isti gitu. Jangan ragu-ragu untuk mengontak kita atau untuk segera tanya-tanya kayak kemarin siapa Nurul ya yang langsung menghubungi kita itu jangan ragu kita sangat gitu sih. Oke, siap Kak. Nah itu tadi teman-teman lah kita dengan mudah bisa ikut berkegiatan nih sama kakak-kakaknya buat kita juga latihan nanti ke depannya. Dan kakak-kakaknya sangat terbuka tadi untuk kita. Terima kasih banyak kakak. Nah mungkin sekiranya untuk sharing diskusi kita pada malam hari ini sudah bisa dicukupkan sesuai dengan waktu kita tadi dan minta maaf sekali karena melebihi dari batas. Sangat seru sekali ngobrol bareng kakak-kakak yang luar biasa nih. Nah, mungkin dari saya sendiri, selaku moderator, izin kembali untuk menyimpulkan dari diskusi kita. Jadi kegiatan atau tujuan berdirinya Putik Bersih adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebersihan lingkungan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Putik Bersih sangat luar biasa sekali. Tadi teman-teman menyadarkan kita bersama akan pentingnya kebersihan lingkungan demi masa depan lingkungan yang lebih baik. Nah, harapannya dengan adanya sharing kita sebagai mahasiswa ini, generasi muda dapat menjadi inspirasi untuk menjadi penggerak dalam menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, ya siapa lagi seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini sharing kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak Putik yang sudah bersedia hadir di sini. Ada Kak Mena Ayu, ada Kak Anissa, dan ada Kak Nuzula Jerman. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.